Oke, halo adik-adikku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk adik-adikku semuanya. Hari ini gimana kabarnya adik-adik? Sehat ya? Oke, tak lupa pula yang terhormat Bapak Ibu Guru yang selalu senantiasa mendampingi adik-adik kita dalam proses pembelajaran. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya. Oke, hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Mufliha Samsir, tentunya masih dalam program kebanggaan kita, Smart School, Generasi Smart, Berkarakter Cerdas. Oke, adik-adikku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan materi perbandingan dan juga materi presentase. Jadi setelah kakak melanjutkan terkait dengan materi sisa kemarin dari perbandingan, kita langsung masuk nanti dalam materi yaitu persentase ya. Oke, supaya lebih paham langsung saja kita masuk di materinya ya. Nah, kemarin kakak sudah jelasin ya terkait dengan materi perbandingan. Nah, perbandingan itu ada dua kemarin yang kakak sudah jelasin, yaitu yang pertama perbandingan senilai, yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang ada tambahan nih, ada yang namanya perbandingan campuran. Nah, inilah yang akan kakak jelaskan dan juga akan berikan soal terkait dengan perbandingan campuran tersebut. Nah, ini langsung saja kita masuk di sini ya. Rumus perbandingan. Nah, kemarin kakak sudah jelasin juga. Nah, ini sedikit review agar adik-adik bisa nanti lebih mengingat kembali terkait dengan materi terkait perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih perbandingan senilai itu? Nah, perbandingan senilai itu bisa kita kerjakan nanti melalui tips. Tipsnya apa? Boleh adik-adik semuanya lihat di sini yang ini ya, yang senilai itu tipsnya adalah kali silang. Jadi nanti untuk mengerjakan soalnya kita kali silang. Sudah dijelasin kemarin ya. Berarti A1 nanti dikali dengan B2 sama dengan A2 dikali dengan B1. Nah, sekarang untuk yang berbalik nilai. Berbalik nilai itu tipsnya kemarin adalah kali lurus. Berarti A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. 1 dikali dengan B1 sama dengan A2 dikali dengan B2. Sangat mudah ya. Jadi ini sedikit review ulang atau mengingatkan kalian terkait dengan materi perbandingan. Sejauh ini paham ya? Langsung saja kita masuk khusus untuk materi yang sekarang hari ini. Yaitu materinya apa? Yaitu materinya terkait perbandingan campuran, dan di sini kakak juga akan memberikan rumus tambahan untuk tambahan pekerja. Jadi nanti di soal ada juga rumus yang menanyakan berapa sih tambahan pekerja untuk kasus-kasus yang ada di soal. Nah, kita lihat yang pertama itu terkait dengan perbandingan campuran. Nah, perbandingan campuran ini apa sih yang dimaksud dengan perbandingan campuran? Jadi perbandingan campuran ini ketika nanti di soal ada 3 variabel. Nah, variabel apa saja? Ada hasil, H ini adalah hasil. Nah, ada juga orang, ada juga waktu. Kemarin yang materi tentang perbandingan senilai itu kan cuma 2 variabel ya. Ada yang variabel A misalnya jumlah pulpen, terus variabel B-nya adalah harga pulpen. Jadi hanya 2 variabel yang digunakan. Tetapi dalam perbandingan campuran ada 3 variabel. Nah, yang akan dicari dalam pencarian jawaban dari soal tersebut. Nah, dari ketiga variabel inilah yang akan dibandingkan untuk mendapatkan salah satu dari jawaban, apakah itu tentang hasilnya H2 atau boleh jadi nanti O2 atau boleh jadi nanti T2 seperti itu. Jadi intinya perbandingan campuran adalah suatu perbandingan yang memiliki 3 variabel. Cara kerjanya gimana rumusnya? Nah, rumusnya adalah H1, H ini adalah hasil. Jadi hasilnya di sini nanti dibagi dengan O1. O1 ini adalah orang ya.
Perlu kakak tulis mungkin keterangannya di sini. Ini adalah hasil yang pertama dari variabel yang pertama. Terus O1 di sini adalah orang atau pekerjanya. Nah, di sini T ini adalah waktu atau time ya. Nah, di sini sama dengan yang H2 itu adalah hasil kedua dari yang setelah dibandingkan. O2-nya adalah orang atau pekerjanya yang setelah dibandingkan, dan T2-nya itu adalah waktunya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang tambahan pekerja. Di soal terkadang ya cuma menggunakan dua variabel, tetapi dari kedua variabel itu yang ditanyakan adalah tambahan pekerjanya. Nah, cara cepat mengerjakan soal seperti itu adalah kita lihat di sini. Bagaimana sih soalnya jika nanti di soal mengatakan bahwa berapa sih tambahan pekerja? Nah, berapa tambahan pekerja? Jika nanti cara mengerjakan soalnya adalah H1 di sini adalah hasilnya, atau bisa juga terkadang hari ya. Jadi boleh hari, boleh waktu, boleh hasil, tergantung nanti apa sih yang ditanyakan di soal. Nah, H1 dikurang H2 per H2 dikali dengan P1. P1 ini apa? Jumlah pekerja sebelum ditambahkan. Nah, berarti jumlah pekerja jumlah pekerja mula-mula atau jumlah pekerja awal. Nah, ini ya untuk materi terkait dengan perbandingan campuran dan juga tambahan pekerja. Jadi ingat untuk adik-adik semuanya, untuk tambahan materi terkait dengan rumus perbandingan ini perlu untuk adik-adik pahami, karena biasanya ya kebanyakan soal yang masuk nanti dalam ujian SNBT adalah soal perbandingan campuran dan juga biasanya soal terkait dengan tambahan pekerja. Kemarin di DM kakak banyak ya yang bertanya, gimana nih kak kalau misalnya nanti soalnya adalah ada tiga variabel, nah gimana cara ngerjain soalnya? Nah, di sini nih kakak kasih tipsnya ya. Untuk perbandingan campuran, kita menggunakan H1 per O1 dikali T1 sama dengan H2 per O2 dikali T2. Begitu pula dengan rumus untuk tambahan pekerja. Itu ya untuk adik-adik semuanya. Sejauh ini paham ya? Boleh di screenshot atau boleh di ini dulu untuk bisa nanti memaksimalkan pengetahuan kalian. Oke, boleh lanjut, kita langsung masuk di contoh soal yang nomor 1. Nah, di sini soal nomor 1-nya, dasar rata seorang kontraktor pembangun jalan tol di Sumatera. Sesuai kontrak awal, pembangunan jalan tol sepanjang 18 km harus diselesaikan dalam waktu 24 hari. Berarti di sini adik-adikku semuanya bisa kita lihat di sini ada sepanjang 18. Nah, hati-hati kata-katanya di sini untuk angkanya dia tidak menggunakan angka ya, tetapi bahasa atau kalimat. Nah, kata-kata berarti boleh kakak tulis di sini 18 km. Nah, harus diselesaikan dalam waktu 24 hari. Ya, 24 itu berarti waktunya ya. Nah, dikarenakan terjadi adendum kontak yang mengharuskan pembangunan jalan tol diperpanjang menjadi 20 km. Nah, hati-hati di sini dengan mempekerjakan 15 orang. Lagi-lagi kata-katanya di sini menggunakan ini ya, kata-kata ya, berarti boleh kakak tulis dalam menggunakan angka 15 dikarenakan terjadi adendum kontak yang mengharuskan pembangunan jalan tol diperpanjang sebanyak 20 km. Nah, berarti ini adalah hasil ya, yang tadinya kan ada 18 km ya di sini. Nah, di sini berubah menjadi 22 km setelah adanya adendum kontrak yang mengharuskan pembangunan jalan tol diperpanjang. Nah, Dasaranta menambahkan pekerja. Nah, di sini bagus nih karena menggunakan angka ya, 25 pekerja. Nah, untuk menyelesaikan pembangunan tersebut, berapa lama pembangunan jalan tol yang setelah adendumkan? Berarti sudah bisa dikerjakan ini. Ada beberapa yang diketahui di soal ya. Nah, di sini boleh kakak tuliskan dulu. Di sini kan kita lihat untuk soal nomor 1, sesuai kontak awal 18 km itu kan hasil ya. Berarti boleh kita tulis ini adalah H1. Terus nanti yang 24 hari ini adalah T1. Nah, di 15 orang ini adalah
O1 atau manusianya atau pekerjanya. Terus 22 ini dia adalah H2 ya, atau hasil yang setelah di adendum kontraknya tersebut. Karena yang tadi awalnya ketika dibangun katanya adalah 18 km, tetapi setelah menggunakan adendum kontrak berarti penambahan hasil dari 18-nya itu berarti 25 pekerja ini adalah O2. Apa sih yang tidak ada di soal? Nah, berarti otomatis yang ditanyakan berapa lama. Nah, berapa lamanya ini adalah T2 titik. Oke, supaya langsung kita kerjakan saja supaya paham ya. Nah, langsung kita jawab sama-sama. Oke, untuk adik-adikku semuanya boleh sambil mengerjakan soalnya. Ini kalau kita lihat ada 3 variabel ya. Nah, dari ketiga variabel ini berarti ini termasuk dalam perbandingan campuran. Langsung saja kita tulis. Tadi rumusnya perbandingan campuran adalah hasil yang pertama dibagi dengan O yang pertama dikali dengan T1 atau waktu yang pertama, sama dengan H2 dibagi dengan orang yang kedua dengan waktu yang kedua. Nah, berarti untuk mengerjakan soal ini gimana caranya? Nah, kita lihat hasilnya tadi kan 18 ya. 18, O-nya ingat O1-nya dia adalah 15, T1-nya dia adalah 24. Sama dengan tadi katanya setelah diadendumkan kontak tersebut menjadi 22 km. Nah, 22 km berapa sih tadi katanya? Nah, hati-hati di sini Dastra menambah 25 pekerja menambah ya. Berarti kalau ditambah berarti yang awalnya dia 15 ditambah lagi dengan 25. Nah, lanjut dikali dengan T2. Ingat yang ditanyakan itu adalah T2-nya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Berarti kalau kita mengerjakan ini 18 dibagi dengan 15 dikali 24 sama dengan 22 per 40 dikali T2. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini langsung saja kita matikan angka-angkanya yang bisa dimatikan di ruas kiri dan di ruas kanan ya. Untuk di ruas kiri di sini ada angka 24 boleh dimatikan. Kita bagi 8. Nah, di sini 40 bagi 8 dapat berapa? 5 ya. Nah, di sini dibagi 8, di sini dapat 3. Boleh lagi si 5-nya ini dimatikan lagi, si 5. Nah, di sampingnya ya, berarti ini dapat berapa? 1, yang ini dapat 3. Oke, berarti sudah bisa didapat kesimpulan di sini adalah berapa? 18 dibagi dengan 9 sama dengan 22 per T2. Nah, di sini ada lagi nih yang bisa dimatikan. Nah, ini dapatnya adalah 2. Berarti sudah dapat disimpulkan T2 sama dengan 22 dibagi 2 sama dengan 11. Oke, ada nggak jawabannya? Jawabannya adalah alfa. Ini ya, 11 hari. Nah, sejauh ini paham ya? Jadi boleh kita mematikan yang di ruas kanan dengan di ruas kiri nantinya. Yang penting nanti ada kelipatan angka yang didapatkan. Oke, itu mungkin untuk yang nomor 1, paham ya? Terkait dengan ini tadi materinya apa? Ini adalah perbandingan campuran. Karena memiliki 3 variabel. Pentingnya tuh kita mengidentifikasi bentuk-bentuk soalnya agar nantinya bisa mengaplikasikan rumus-rumus dalam setiap penggunaan soalnya. Nah, ini tadi rumus untuk perbandingan campuran. Oke, adik-adikku sudah paham ya terkait dengan soal yang nomor 1. Sekarang mungkin kita boleh lanjut untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, nah kita lihat nih. Soal nomor 2,
Sebuah proyek pembangunan gedung diperkirakan akan selesai dalam waktu 50 hari bila dikerjakan oleh 100 orang, namun pemilik gedung ingin pembangunan selesai dalam waktu 40 hari. Nah, hati-hati, lantas berapa banyak tambahan pekerja? Nah, di sini soalnya ini berkaitan dengan apa? Langsung kita bahas soalnya terkait dengan tambahan pekerja. Nah, tadi kakak sudah kasihkan cara cepat mengerjakan soal terkait dengan tambahan pekerja. Di sini kita lihat langsung identifikasi masing-masing soalnya itu terkait dengan apa. Yang diketahuinya adalah waktunya sebanyak 50 hari ya, berarti ini adalah H1. Bila dikerjakan oleh 100 orang, 100 orang ini adalah pekerja P1. Nah, namun pemilik gedung ingin membangun pembangunan selesai dalam waktu 40 hari. 40 hari ini berarti H2. Lantas berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan? Oke, langsung saja kita jawab soalnya. Nah, berarti ini materinya terkait dengan tambahan pekerja. Nah, tambahan pekerja sudah dijelasin tadi rumusnya. Apa, ada yang ingat? Tambahan pekerja sama dengan H1 dikurang dengan H2 dibagi dengan H2, hati-hati, dikali dengan P1. P1 itu ingat tadi adalah jumlah pekerja awal sebelum ditambahkan. Nah, supaya paham langsung kita kerjakan untuk soalnya. Nah, untuk soalnya sendiri yang H1-nya tadi berapa ya? 50 yang ini ya. Nah, nanti katanya pembangunan harus selesai dalam waktu 40 hari, berarti dikurang 40 per H2-nya masih sama 40. Ingat, dalam pengerjaan soal matematika itu kita kerjakan dulu yang dalam kurung ya, baru nanti kita kalikan yang ada di luar kurung. P1-nya itu ada berapa? 100 orang. Oke, lanjut. 50 kurang 40, 10 per 40. Nah, ini kan sudah termasuk kali ya, boleh langsung dikali, boleh dibagi juga. Nah, di sini kakak supaya cepat, 1000 dibagi 40 dapat, nanti jawabannya adalah 25. Oke, ada nggak jawabannya 25? Ada ya, alfa. Oke, segitu terkait dengan soal tambahan pekerja ya. Ini penting untuk kalian pahami karena memang kebanyakan soal di materi perbandingan itu kalau tidak menanyakan terkait dengan perbandingan campuran pasti berkaitan dengan tambahan pekerja. Oke, ini adalah soal nomor 2 yaitu tambahan pekerja. Mungkin sejauh ini boleh di screenshot dulu atau di amati dulu kira-kira yang mana nih yang perlu untuk adik-adik ini ya pahami. Oke, langsung kita masuk di soal nomor 3. Maaf ya. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3 di sini sebenarnya untuk soal nomor 3 soal terkait dengan perbandingan senilai ya dan perbandingan berbalik nilai. Jadi untuk soal yang ini kakak skip aja ya karena sudah kemarin dibahas di pertemuan sebelumnya. Langsung kita masuk di materi yang kedua. Nah, materi yang kedua ini adalah tentang persentase. Nah, persentase ini simbolnya adalah persen ya. Ini adik-adik sudah pasti sudah paham ya karena persen ini sebenarnya sudah ada di SD, SMP, dan SMA. Jadi diulang lagi nih sekarang. Nah, apa sih persentase itu? Jadi persentase adalah suatu pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Persen berarti per 100. Nah, atau P persen. Jadi P persen ini didapat dari mana? Jika nanti di soal P per 100, P ini angka boleh ya, angka 1, 2 terserah, nggak bulat ya. Nah, di sini per 100 berarti ini sama dengan P persen. Ini maksudnya ya. Maaf. Nah, suatu pecahan dapat diubah ke persen dengan cara mengalihkan pecahan dengan 100%. Jadi, untuk merubah ini, maksudnya kata-katanya ini, P per 100 untuk bisa dirubah ke dalam bentuk persen boleh dikali dengan 100%. Nah, ini menjadi P persen.
Seperti itu ya. Nah, sekarang ingat dalam materi persen, di situ ada 4 kategori submateri yang perlu kita pahami karena kebanyakan soalnya ini kalau tidak berkaitan dengan untung berarti berkaitan dengan persen rugi. Kalau tidak berkaitan dengan persen rugi berarti berkaitan dengan diskon atau bunga ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Nah, langsung saja kita lihat gimana sih cara mengerjakan soal terkait dengan untung dan rugi ya. Jadi untung itu apa sih Kak? Rugi itu apa sih? Nah, untung, ingat untung itu ketika harga jual lebih besar daripada harga beli. Jadi kalau kita mau beli barang ya, terus kita jual dengan harga yang lebih besar, itu namanya untung. Nah, karena harga awal lebih besar, harga beli lebih kecil ketimbang harga jual, alias harga jualnya lebih besar. Makanya untuk mendapatkan untung kita tulis jual dikurang dengan beli. Ini dulu nih konsep dasarnya yang harus dipahami, bahwa untung itu apa sih si untung? Untung ketika harga jual lebih besar dari harga beli, sehingga untuk menentukan berapa sih untung yang kita peroleh didapat dari jualnya dikurang dengan beli. Nah, begitu pula dengan si rumus untungnya. Karena untung itu adalah jual dikurang beli, maka rumus untuk mencari persen untung adalah jual dikurang beli dibagi dengan beli dikali dengan 100%. Hati-hati di sini ya yang menentukannya. Jual dikurang beli dibagi dengan tetap beli, karena itu yang menjadi persatuan perbandingannya di situ dikali dengan 100%. Oke, langsung kita masuk di yang rugi. Rugi itu apa sih Kak? Rugi sebenarnya kebalikan dari untung ya. Nah, rugi itu apa? Ketika harga beli lebih besar daripada harga jual. Makanya kalau kita mau mencari rugi, berarti harga beli yang kita dapatkan nanti dikurang dengan harga jualnya. Seperti itu ya. Jadi penting untuk dipahami karena memang perbedaan dari untung dan rugi itu sangat terlihat jelas ya. Jadi untung itu jualnya yang lebih besar, sedangkan rugi itu belinya yang lebih besar. Nah, makanya untuk rumus dari persen rugi itu perhatikan perbedaannya ada di atas. Kalau di rugi beli dikurang jual, tetap ya satuan yang pernya itu adalah belinya. Paham ya? Jadi yang perbedaannya cuma di sini doang nih. Kalau untung ya jual dikurang dengan beli. Kalau dia rugi berarti beli dikurang jual. Paham ya sejauh ini? Ini adalah rumus untuk menentukan persentase dari untung dan juga rugi. Oke. Karena sudah paham, langsung kita masuk di ini ya, di rumus yang diskon dan juga bunga. Oke, diskon. Diskon ini biasanya paling disuka oleh ibu-ibu. Jangankan ibu-ibu ya, kita semua yang perempuan pasti suka ya yang namanya diskon. Nah, untuk adik-adik semuanya, yang persen diskon itu gimana sih cara menentukan diskon ini? Nama lainnya biasanya di soal adalah potongan harga. Nah, jadi dari harga A ada harga awal yang terus nanti dipotong ya. Ini nama lainnya adalah potongan. Nah, diskon sama dengan potongan harga ya. Dari harga mungkin 100 dipotong menjadi 95 atau gimana ya. Intinya harga awalnya berkurang. Nah, oke, kita lihat apa sih rumus untuk persen diskon. Persen diskon itu rumusnya adalah harga awal dikurang harga akhir dibagi dengan harga awal. Hati-hati, harga awal ya yang di bawah ini. Ini terkadang biasa enggak ini karena memang untuk kita menentukan diskon, persen diskon itu harus dibandingkan dengan harga awalnya supaya nanti bisa didapat berapa persennya ketika dikali dengan 100%. Jadi harga awal HA, jadi boleh kakak tulis di sini harga awal dikurang dengan harga akhir AK. Nah,
harga awal dikurang harga akhir, atau harga A1 dikurang dengan A2. Nah, D bunga di sini kita lanjut untuk mendapatkan bunga. Nah, bunga di sini rumusnya adalah apa? B persen dikali dengan M. M ini adalah modal, B persen ini adalah bunga ya. Bunga yang sudah ditetapkan memang di bank. Jadi, terkadang kalau kita misalnya meminjam uang atau melakukan transaksi dengan bank, kan biasanya ada bunga ya. Nah, bunganya ini terkadang 12% atau terkadang 1% tergantung dari banknya tersebut. Nah, di sini M ini apakah? M ini adalah modal atau berapa jumlah yang kita butuhkan atau kita lakukan transaksi dengan bank. Nah, di sini W ini adalah waktu ya. Waktu atau boleh jadi tenor ya. Tenor yang biasanya digunakan di bank. Nah, 12 ini kok harus dibagi 12 ya? Memang karena ini kan satuan dalam per tahunnya. Per tahun. Nah, jadi harus dibagi dengan per 12. Nah, itu terkait dengan rumus persentase diskon dan juga bunga. Ingat, diskon itu rumusnya adalah harga awal dikurang dengan harga akhir dibagi harga awal dikali dengan 100%. Untuk bunganya sendiri, bunganya adalah B persen dikali dengan M. M adalah modal dikali dengan W. Lanjut lagi nanti dibagi dengan 12. Gitu ya. Nah, untuk soal terkait untuk rumus terkait dengan diskon dan juga bunga serta juga untung dan juga rugi sudah paham ya? Nah, untuk lebih membuat adik-adik lebih paham terkait dengan soalnya, terkait dengan rumus-rumus yang kakak sudah berikan, mungkin kita langsung masuk saja ya di contoh soal dari rumus persentase ini. Nah, boleh di screenshot dulu, dilihat-lihat dulu. Nah, ingat ya, yang menjadi poin utama di untung adalah jual dikurang beli, yang menjadi poin utama di rugi adalah belinya nanti dikurang dengan jual ya. Nah, sama-sama dibagi dengan harga belinya. Nah, untuk diskon harga awal dikurang harga akhir, sebenarnya harga diskon ini sama sih sebenarnya dengan harga ini ya, harga rugi. Nah, sebenarnya rumus untuk persen rugi sama sih sebenarnya dengan ini ya, diskon, karena akan dibandingkan juga dengan harga awal. Namanya diskon, berarti diskon kan ada potongan harga ya. Rugi juga kan ada potongan harga dari yang sebelumnya. Jadi sebenarnya sama. Nah, untuk bunganya sudah ya. Langsung mungkin kita masuk di salah satu contoh soal terkait dengan persen ya. Nah, kita lihat Sinta nomor 3 langsung, karena tadi ada 1 dan 2 untuk perbandingan campuran dan tambahan pekerja. Untuk soal nomor 3 masuk dalam materi persentase. Nah, di nomor 3 ini kita lihat Sinta membeli buku. Sinta membeli buku di pasar dengan harga 25.000, kemudian ia ingin menjual kembali dengan harga 30.000. Berapa persen keuntungan yang diperoleh Sinta setelah menjual bukunya? Nah, si Sinta katanya, Sinta ini pergi membeli buku di pasar dengan harga berapa? 25.000. Kemudian berarti ini kan harga beli ya, boleh kakak tulis B, kita simpulkan B. Lanjut lagi, ia menjual kembali dengan harga 30.000, jual ya, berarti ini adalah J. Berapa persen keuntungan yang diperoleh Sinta setelah menjual bukunya? Nah, persen keuntungan berarti persen untung titik berapa. Nah, langsung saja kita jawab soalnya sama-sama. Nah, ada yang masih ingat tadi untuk rumus persen untung persen atau persen untung? Nah, persen untung atau untung persennya ya sama dengan berapa? Ingat tadi kalau untung itu adalah harga jualnya yang lebih tinggi ketimbang dengan harga belinya. Berarti jual dikurang dengan beli dibagi dengan beli dikali dengan apa? 100%. Penanda bahwa masuk dalam persen itu nanti akan dikali dengan 100%. Dan ini adalah materi tentang mencari untungnya. Oke, langsung saja kita masuk
di cara pengerjaan soalnya kita masukkan angka-angkanya. Nah, di sini berarti persen untungnya sama dengan harga jualnya berapa? 30.000 ya. Dikurang dengan harga belinya berapa? 25.000. Harga belinya tadi berapa? 25.000. Jangan lupa 100%-nya yang menandakan masuk dalam persen. Nah, sekarang kita lihat. Ingat berapa sih? Ini kita kerjakan yang ini dulu ya. Ini penting. Ini kakak harus kurungkan karena yang dikerja dulu adalah yang pengurangan dari harga jual dikurang dengan harga beli. Harga jual 30.000, harga beli 25.000, berarti berapa? 5.000 dibagi dengan 25.000. Nah, ini boleh ya dibagi, berarti ini 1, ini 5 dikali dengan 100%. Berarti sudah dapat ini adalah jawabannya. Kalau kita lihat ini 20% karena 1000 ya. Ini 100.000. Nah, 100.000 dibagi dengan 5.000. Nah, 50.000 berarti 20%. Ada nggak jawabannya? Jawabannya adalah bravo. Paham ya? Terkait dengan soal untuk mencari persen untung seperti itu. Oke, karena sudah paham, langsung saja kita masuk di soal yang nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini berkaitan dengan apa? Coba kita baca sama-sama soalnya. Nah, soal nomor 4, Melda membeli pensil 1 lusin di toko Tina dengan harga 20.000, tetapi dikarenakan ia menginginkan pulpen dengan merek lain, ia menjual kembali pulpen tersebut dengan harga 15.000. Berapa persen kerugian yang diperoleh Melda karena menjual pulpen tersebut? Jadi si Melda awalnya membeli ya. Jadi Melda ini membeli. Nah, di sini ada kata membeli. Membeli 1 lusin pulpen dengan harga, ini harga beli. Tetapi dikarenakan ia menginginkan pulpen dengan merek lain, jadi mungkin dia membeli merek A, tetapi kurang puas ya dengan yang merek A, langsung ia membeli lagi yang merek B, makanya ia menjual yang awalnya dia beli dengan harga sebanyak 15.000. J ini adalah jual. Berapa persen kerugian yang diperoleh Melda? Nah, yang ditanyakan adalah berapa persen. Nah, persen rugi titik-titik. Oke. Nah, tadi sudah kakak jelasin ya bahwa ingat rugi itu ketika apa? Ketika harga belinya lebih besar ketimbang dengan harga jualnya. Nah, di sini boleh kakak tulis persen rugi sama dengan harga beli, karena belinya yang lebih besar dikurang dengan harga jual dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Nah, ingat ini rumus untuk menentukan berapa persen dari kerugian untuk soal yang nomor 4 ini. Jadi ini terkait dengan persen rugi ya. Oke, kita lihat lagi, masukkan angkanya. Jadi sangat mudah ya dalam menentukan. Yang penting kita tahu bahwa rugi itu ketika harga belinya lebih besar daripada harga jual. Nah, itu ya. Kalau misalnya untung berarti harga jualnya yang lebih besar ketimbang harga belinya. Itu saja sih kunci utama yang penting untuk kalian pahami dalam mengerjakan soal aritmetika sosial atau persentase ini. Nah, langsung kita lihat untuk soal nomor 4. Di sini katanya persen untung didapatkan, persen rugi didapatkan dari harga beli. Harga belinya kan dia 20.000, terus harga jualnya kembali 15.000 dibagi dengan harga beli ya. Harga beli 20.000 dikali dengan 100%. Nah, di sini masih sama, kalikan dulu ya, boleh ini dikali masuk di sini. Jadi ini nanti dapat 5.000. Ini kurangnya adalah 5.000 per 20.000 dikali dengan 100%. Nah, di sini jawabannya
ini mati, 1/4, 1/4 itu kan sama dengan 25 ya. Nah, berarti 25%. Ada nggak jawabannya? Jawabannya adalah Charlie. Oke. Nah, itu untuk soal nomor 4 yang terkait dengan persen rugi. Sekarang supaya tambah paham lagi terkait dengan diskon, kita masuk lagi di soal yang berkaitan dengan diskon ya. Dini membeli sepatu seharga 150.000 di sebuah toko. Toko tersebut memberikan potongan harga. Nah, ingat tadi potongan itu kan sama dengan ini ya, diskon. Jadi yang ditanyakan di sini adalah diskon. Nah, diskon. Berarti ini soal berkaitan dengan diskon. Nah, dia membeli sepatu seharga 150.000 di sebuah toko. Toko tersebut memberikan potongan harga. Berarti memberikan diskon sehingga Dini hanya perlu membayar 120.000. Berarti harga awalnya sebelum didiskon. Nah, di sini nih harga awal. Berarti ini adalah harga awal. Nah, harga awal sebelum mendapatkan diskon. Setelah didiskon sehingga Dini hanya perlu membayar 120.000. Tentukan persentase potongan harga yang diberikan toko tersebut. Nah, ini coba 120.000 ini adalah harga akhir setelah didiskon. Nah, jawabannya di sini kita lihat pertanyaannya ya, persen potongan harga. Berarti berapa sih diskon, persen diskonnya, titik. Ingat tadi untuk persen diskon sebenarnya sama ya, rumusnya untuk yang mencari persen rugi, karena kan ada potongan harga di situ ya dari harga awalnya. Oke, kita lihat dulu, langsung jawab soalnya. Nah, persen diskon atau potongan harga sama dengan harga awal dikurang dengan harga apa? Harga akhir. Nanti dibagi dengan, ingat, harga awal yang dibandingkan karena kita mau mencari berapa potongan dari harga awalnya. Makanya harga awal yang di bawah nanti dikali dengan 100%. Nah, di sini soal terkadang yang diketahui adalah persen diskonnya, yang ditanyakan adalah harga akhir. Nah, tetap kita menggunakan rumus yang ini ya. Yang penting rumus dasar untuk mencari persen diskonnya kalian sudah paham. Oke, langsung saja kita masuk di cara penyelesaian soalnya. Nah, di sini berapa sih persen diskon yang didapat? Sama dengan harga awal katanya 150.000. Terus nanti dikurang dengan potongannya ketika sudah didiskon, sisa yang dibayar adalah 120.000 dibagi dengan harga awal yaitu 150.000 dikali dengan 100%. Nah, 150 dikurang 120. Ini kan ternyata diskonnya mendapat diskon 30.000. Nah, kita mau tahu nih kira-kira 30.000 ini berapa persen sih dari 150. Makanya dia dibandingkan dengan harga awalnya. Karena mau ditahu berapa persen dari harga awal. Nah, di sini sudah dapat berapa? Ini kan boleh dibagi 3 ya. Ini 1, ini dapat 5. Berarti 1/5 dikali 10% berarti sama dengan 20%. Oke, jawabannya adalah 20%. Bravo. Oke. Nah, mungkin sejauh ini terkait dengan diskon sudah paham ya materinya. Kita lanjut lagi boleh di soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 kita baca sama-sama. Tasya meminjam uang di koperasi sebesar 10 juta yang akan diangsur selama 8 bulan dengan bunga ini salah ya, 12%. Nah, terus tentukan besar angsuran tiap bulannya. Nah, di sini ini kakak boleh revisi sedikit soalnya ya. Ini yang dari awal ini kuncinya nanti nggak ada. Jadi kakak revisi soalnya dulu ya. Ini awalnya ini adalah 8 juta ya. Nah, katanya meminjam sebanyak 8 juta. Nah, di sini terbalik ya. Di sini harusnya
10 bulan. Nah, bunganya di sini maaf ini salah, A-nya dihapus ya. A-nya 12% per tahun. Nah, tentukan besar angsuran tiap bulannya ya. Angsuran tiap bulannya. Oke, jadi kita lihat dulu nih, Tasya meminjam uang di koperasi. Nah, meminjam berarti ini kan sama dengan modalnya. Nah, ini adalah M. 8 juta ini adalah M. Nah, terus 10 bulannya ini, ingat tadi 10 bulan itu kan berkaitan dengan waktu ya, berarti ini W. Nah, ini 12%, ini adalah B persen atau bunga yang ditetapkan di bank tersebut. Nah, tentukan besar angsuran tiap bulannya. Berarti yang ditanyakan adalah tentukan angsuran per bulannya. Oke, cara mengerjakannya gimana nih Kak? Langsung kita jawab ya. Ini kan berkaitan dengan bunga ya. Kita cari tahu dulu nih, kalau dia meminjam uang sebanyak 8 juta, berarti berapa kira-kira bunga yang harus dikembalikan ke bank? Karena seperti itu ya, biasanya kalau kita meminjam sekian, berarti kita harus mengembalikan lebih banyak dari yang awalnya kita pinjam, alias kita tentukan dulu berapa jumlah bunga dari modal yang dipinjam oleh si Tasya. Nah, kita lihat dulu, ingat tadi rumus untuk bunga. Bunga ini adalah berapa jumlah uang yang dikembalikan dari modal yang dipinjam ya. Nah, bunganya ini adalah rumusnya tadi B persen dikali dengan modal dikali dengan waktu atau tenor pada saat meminjam uangnya. Nah, di sini dibagi dengan 12% karena dia menggunakan per tahun. Jadi Kak, kalau misalnya nanti di soal mengatakan bahwa bunga 12% per 6 bulan atau per 2 tahun, nah berarti boleh nanti kalian rubah 12-nya di sini menjadi 24. Misalnya di sini tulisannya adalah 2 tahun ya. Nah, berarti boleh 2 kali 12, berarti nanti pernya adalah 24. Jadi nanti boleh ditulis di sini dirubah jadi 24. Tapi kebetulan ini kan per tahun ya. Jadi tetap kita tulis di sini adalah 12. Jadi tergantung konteks soalnya mengatakan berapa bunga dari bank tersebut, dikategorikan dalam per tahun atau per 5 tahun, bisa jadi juga ya. Nah, langsung saja kita masuk dalam pengerjaan soalnya. Nah, ingat kita cari dulu bunganya supaya nanti setelah bisa mengetahui jumlah bunganya, berarti nanti bisa diketahui berapa jumlah angsuran per bulannya. Oke, nah di sini untuk soalnya kita cari dulu berapa sih bunganya. Nah, bunga ketika meminjam tadi berapa bunga persen dari bank? 12 ya. Nanti dikali dengan modalnya yang dipinjam 8 juta. Terus nanti waktu tenor untuk meminjamnya adalah 10 bulan dibagi dengan 12 karena ada 1 tahun. Nah, ini cara mengerjakannya langsung saja kita hapus. Ini kan dia 12 ya, berarti mati 1. Terus ini ada persen. Ingat persen itu berarti dihapus 2 apa ya? 2 nol ya. Nah, ini 1, ini 2. Berarti sudah dapat jawabannya adalah 800.000. Nah, ini baru apa? Bunga. Tapi yang ditanyakan di soal kan tentukan besaran angsuran tiap bulannya. Nah, ingat 800 ini adalah bunga yang harus dikembalikan bersama dengan modal yang dipinjam di awalnya. Berarti kalau kita mau mencari berapa angsuran per bulan, nah berarti modalnya tadi ditambah dengan berapa bunga, nanti dibagi dengan berapa jumlah waktu yang adik-adik ini kan ya. Berapa jumlah waktu yang digunakan untuk mengangsur. Ini mengangsur pinjaman modal yang diberikan dari bank ya.
Ini kakak kotakkan dulu biar kalian bisa mencari nanti angsuran per bulannya. Ini rumus untuk mencari angsuran per bulan ya. Jadi boleh langsung kita kerjakan. Nah, di sini modalnya tadi 8 juta ya, ditambah dengan 800.000 bunga yang didapat karena meminjam 8 juta dibagi dengan 10. Nah, ini jawabannya berapa ya? Nah, kalau kita lihat kan 10-nya boleh dimatikan satu nolnya, berarti menjadi sama dengan 880.000. Ini jawaban untuk mencari angsuran per bulannya, karena ingat modal awal ditambah dengan bunga yang didapatkan karena meminjam di bank terus dibagi dengan waktu atau tenornya, berarti dapatnya adalah 880.000. Jawabannya apa, Charlie? Sejauh ini paham ya terkait dengan soal untuk persentase ya. Jadi ingat tadi ada apa? Ada 4 rumus untuk persentase, yaitu untung dulu, yaitu jual dikurang beli karena harga jual harus lebih besar dibanding harga beli. Kita review ulang biar tambah paham. Rugi itu ketika belinya lebih besar daripada jualnya, maka beli dikurang dengan jual, otomatis nanti dibagi dengan harga belinya, karena yang menjadikan patokan untuk menentukan jumlah untung dan rugi adalah harga beli di awalnya ya. Nah, dikali dengan masing-masing 100%. Terus untuk rumus ini diskon ini adalah harga awal dikurang dengan harga akhir dibagi dengan harga awal ya. Nah, terus bunganya, ingat rumusnya tadi, angsuran per bulannya itu adalah modal dikali dengan bunga per waktunya ya. Oke, mungkin itulah yang bisa kakak jelasin untuk pertemuan hari ini. Semoga adik-adik bisa bisa memahami terkait dengan soal-soal terkait presentasenya. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang kakak sampaikan hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan adik-adik bisa mengaplikasikan nanti tips-tips yang kakak berikan, dan pastinya adik-adik bisa lolos di perguruan tinggi favorit adik-adik semuanya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.